Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para tuan guru yang kami muliakan, sahibul bait Tuan Guru Haji Suparti Ramli, pimpinan Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Bapak pejabat yang mewakili Bapak Gubernur dari tingkat provinsi, kabupaten, Ibu Camat, segenap hadirin hadirat para undangan, nenek mami sanak bije, para jamaah laki bini yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia niki tekican si Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan untuk dapat hadir dalam rangka memperingati milad 2 tahun hari lahirnya pondok pesantren yang kita cintai, Darul Atqiyah. Kalau dilihat dari usianya memang masih sangat baru, masih manusia yang masih bebeak, masih 2 tahun. Tapi alhamdulillah, napi tiang saksiang makin jelo niki merupakan tanda-tanda bahwa yayasan ini insya Allah ke depan akan berkembang. Yang jari salah satu mungkin mercusuar pendidikan agama di Lombok Tengah, khususnya di Kecamatan Jonggar. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami tekican syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Para nahdiyin nahdiyat yang tiang muliakan, yang tetepek marak kayen dengan ili acara gawe tetepek gitu. Mueda tadah tak tolak tepekan ini nggih lagu nggih sekedar ya tiang matur baru alhamdulillah sampun panjang lebar tesampeang isi Al-Mukarram Dani Tuan Guru Haji lalu Muhammad Turmuzi Badaruddin makin endah karing seberak yang rauh Tuan Guru Ma'arif Makmun Kiranse. Napi tujuan pemaju lembaga-lembaga pendidikan marak tadah pengiringan makin niki tentunya untuk kemajuan agama yang pelunggum sami. Lillahi kalimatillah yal ulya izul Islam wal muslimin. Jarilah molek bilang-bilang bucu tok dengan ngaji, bilang-bilang bucu tok dengan berajah agama, insya Allah bumi pair sini, negara ini masih anjari negara seaman tertib, aman tentram, adil, makmur, insya Allah. Namun selapu bucu-bucu tok dengan ngaji. Maka alhamdulillah, Lombok Tengah khusus atau Lombok niki lah. Tahadus bin ni'mah. Di mana-mana kita melihat madrasah-madrasah sampai universitas terbuka. Pondok-pondok pesantren. Ampura Bapak Kepala Dinas Pora atau Napi, bahkan kalah pamor sekolah-sekolah umum isi madrasah-madrasah ini. Pira wah tasadot murid penisi kanak-kanak saat sekolah juga agama.
Nah niki satu bukti, satu indikator bahwa masyarakat masih percaya tipe lembaga-lembaga pendidikan keagamaan meraaran pondok pesantren. Nah tinggal makin pondok pesantren niki bagaimana menata dirinya, manajemennya, kemudian juga bagaimana membuat perencanaan pendidikan yang integral, jadi menjawab kebutuhan masyarakat sekarang ini. Karena apa? Karena pendidikan agama ini sangat penting. Dia tidak hanya berbicara untuk kepentingan di dunia ini, tapi juga kehidupan selanjutnya yang abadi. Maka ilmu agama itu sangat penting. Di sanalah mungkin berlaku man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, yaitu ilmu agama. Saya milik dunia dan milik akhirat, kedua-duaan maupun dunia doang akhirat doang atau seduaan hanya dengan ilmu, itu ilmu agama. Maka alhamdulillah beruntunglah bapak ibu sak tamak bijejari untuk sekolah agama, ujuk madrasah, mbem tajahang pelajaran umum sak jadi bekal hirup di dunia, napi sak milin jari makin bau doang tamu melalui pondok pesantren. Ande na dunia dongangan julung nggih, ande na dunia dongangan dengan toa amele anak bijejari yang jadi polisi, milih jadi napi, makin arak jalur khusus dari dokter untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran. Itu ada jalur khusus. Marabasan Pak Bupati barang kile dompung, lamun wah apal 30 juz musegarah nanti apal laran penyakit bahasa. Kamu nak jadi dokter, bakteri segala macam, wabis lain no julung ya. Najarin alhamdulillah, berbahagialah tiang pelunggum sami sa kirim bijejari nujuk sekolah agama marak tadah lek Darul Atqiya. Mutuna sadin sa terbantu tersupport oleh semua pihak nggih, baik oleh pemerintah, baik oleh masyarakat maupun siapa saja yang terkait dengan lembaga pendidikan yang pelunggum sami. Tiang pelunggum sami sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada hari akhirat, tajah bahwa manusia ini ke era ili akhirat antebagi jari dua golongan. Golongan saat pertama tersebut kena golongan ahlus sa'adah, dengan sak tekican bahagia, kebahagiaan era ili akhirat. Sak kedua arah adalah golongan ahlus saqawah, golongan dengan sak cilaka, sak rugi ro penera dalam kehidupan di akhirat. Saya termasuk dalam golongan ahlus sa'adah niki, yaitu dengan tetap jadikan Al-Quran, sunnah Rasulullah dan ajaran para ulama seperti yang diajarkan di pondok pesantren itu. Itulah calon-calon ahlus saqawah, ahlus sa'adah. Najarin deh nabi di dunia doang totia irup nggih bijajari mungkin deh nabi sekedar selapu milih jari nabi aran nu sholah doang jangan lagu milih jari no milih jari ini lagu makin alhamdulillah nggih di tiang bahkan anak-anaknya para pejabat luwih tamu juk pondok pesantren masih mungkin sudah ada kesadaran di masyarakat kita, alhamdulillah. Al-Quran sebagai panduan tiang pelunggum sami, sebagai calon ahlus sa'adah tadi,
telah menetapkan, telah mengajar kita semua hal. Mbi jalan tak capek niki wat tak tebarak, wat tak tajah, wat tak tepretuk. Yang tinggal yang belum sami doang mele tendik. Jari yang Al-Quran niki sebagai panduan, sebagai pedoman. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Jari yang Al-Quran niki sebebeng petunjuk bimbingan. Jog jalan sak lurus. Tipak jalan sak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sak berpegang teguh oleh ajaran Al-Quran, pasti ya selamat hidup lek dunia dan elek akhirat. Ini ya sia-sia. Nabu berminta tak tahun adit lalu berguru oleh ahli. Salah satunya adalah pondok pesantren Marak Pengiringan Mati. Al-Quran niki tepentun tipak manusia sebagai penawar, sebagai obat, jari tumpun, elek selapu masalah-masalah, penyakit-penyakit searak, penyakit-penyakit sak jari tiang pelunggum sami niki, jari sakit, jari menderita. Maka alhamdulillah tepentun Al-Quran niki untuk mengobati penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ini Tuan Guru saya. Ya? Ya? Oh. Sila ngiring. Oh, Tuan Guru Jane Priye. Ngiring Tuan Guru Salman. Alhamdulillah nggih, tepentun Al-Qur'an niki jadi obat, jadi penawar, ojok dan jadi rahmat tiba tiang pelunggum sami. Den para rahmat hidayat nggih. Ara-ara doang lagu lima lumbar. Mudah sak lumbar nggih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nggih. Maka berkat Al-Qur'an ini ditanamkanlah kepada setiap hati dengan saya mempelajari Al-Quran, ilmu agama niki kesejukan, ketenangan, kebahagiaan elek dunia dan di akhirat, rasa kasih sayang terhadap sesama. Berembentan layak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah dari kota Mekah ke Madinah, berhijrah. Beliau membawa kaumnya, membawa umatnya pindah karena tekanan kafir Quraisy di kota Mekah, pindah ke Madinah. Bagaimana sambutan orang Madinah? Ternyata luar biasa. Ada kaum muhajirin dan kaum ansor. Orang yang datang dari Mekah tidak menyangka sambutan dari orang Madinah demikian hebatnya. Mengapa? Karena di dalam hati orang Madinah telah ditanamkan rasa kasih sayang, rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang datang ke sana. Maka alhamdulillah berkat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samara baru-baru niki terus sarak jang kemangkin, terus tersambung sampai makin melalui para ulama, para tuan guru yang mengajari kita. Al-ulama warasatul anbiya kan? Para ulama adalah penerus daripada para nabi. Nabi sak tajah cina bin tlae insyaallah masih tetap tajah jang kemakin. Nah karena itu mudah-mudahan nggih ilmu yang diperoleh anak-anak kita elek sekolah, elek madrasah niki menjadi ilmu yang barokah, yang berguna, bermanfaat, ojok diri indah ojok dengan loik nggih. Alhamdulillah. Para hadirin yang tiang muliakan,
Maka alhamdulillah dengan kita mempelajari agama, dengan mempelajari ilmu-ilmu agama di pondok pesantren Marak Tadah Pengiringan Mangkini Darul Atqiya, maka kita telah menjadi orang yang meneruskan, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditarak kita meleh ya menyimpang oleh ajaran Nabi tentunya nggih. Alhamdulillah, maka dengan saya kirim bijajarin juk niki, insyaallah walaupun beliau tidak datang dengan toa niki bahkan buta huruf, lagu yang tekican pada yang mau kanji bijajarin nggih ruan pahala. Lamun datang bijajarin pelajari Al-Qur'an, pelajari ilmu-ilmu agama dengan toa saya jadi penyebab pendatang di Darul Atqiya niki masih maun bagian pada mara bija. Walaupun dengan toa niki buta huruf, lagu pada maun kanji bijajarin nggih. Dan berbahagialah manakala pelingging bijajari menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sahabatnya. Mara baru bahasa Guru Supardi Ramli arak TPQ, mungkin juga ada tahfiz nggih. Nah, maka berbahagialah pondok pesantren ini yang santri-santrinya memperdalam mempelajari Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya. Maka Al-Qur'an telah menyatakan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya, maka mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Saya ajari yang Al-Qur'an niki sebagai sahabat teman dekat. Bermintan jari yang Al-Qur'an sebagai sahabat teman dekat dengan membacanya, dengan memahami maksudnya, maknanya, dengan mempelajari isi kandungannya, dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya yang terdekat. Apabila tiang pelunggung sami telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya, maka ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Barang siapa dengan seahli dengan Al-Qur'an, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye samut melihat niki nggih, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lamun tak andalang lalu run amalan di dunia ini kini nak cukup, jauh dari cukup. Nikmat-nikmat saat tekican tisi Allah tiba tiang pelunggum sami ini kini sebanding dengan nikmat saat tekican tisi Allah. Mau tak timbang anda jauh gati. Arak layak cerita sopok kisah layak sebelum zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak sopok dengan somorero pegawaian ibadah doang, din wah gawe lain, min aran belik mulai belik tay kebeleng ibadah doang koron. Mau tahun ibadah lembe kan, nilai gubuk elek sopok pulau, sopok gili, sopok gunung, sopok tempat terpencil di tengah laut. Ye tahun erok mesaan niki. Napi gawe enggak antoron ibadah, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya ibadah orang itu. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi, nyikan santun di bumi, tetapan serminang dengan niki nyikan sujud, nyikan ibadah hujud Allah Subhanahu wa taala. Enggak antoron ibadah. Mu dengan layak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat salae umur den umat Nabi Muhammad belo-belo lantan-lantan umur. Nah dengan niki ibadah selama pire kengonen ibadah 500 tahun. 500 tahun ibadah doang poro. Mu napi sinirop beli tengah pulau, tengah gili sama nurun, tengah segara. Tekican si Allah arak mata air. Sogol mata air jernih le dalam gili niki marak kebelik napa ima niki napa jempol niki ye kebelik air menang tetap sogol bilang jelu ye ton ngenem
Nabi endah tepat tican sina bekelor dengan niki arak tewok sopok lolon jeliman delima jeliman anden warai Lombok jeliman Lombok ya kecet mau pedis lamun jeliman le dua nikah le India Pakistan le Turki niki ya beli mau mateng andin tak tuna asan sopok besuh tuah sopok jelo nggih. Nah niki iya tewok kan gili itu tewok sopok lolo jelima iya senirup telur jelima dan air ini munggahan koron ibadah doang kepada Allah dengan ilmu Allah diperlihatkanlah kepereton malaikat Jibril kehidupan setelah kematian era kan saat tertimbang ruan amal manusia di dunia dengan niki milu nara di dalam barisan dengan saat tertimbang amal di hadapan Allah mau terus dengan penggitan dengan niki harapan Allah oh manik Allah dengan anu aja suruh entama surga waktu suruh tama suruh manik Allah mau ini kan dengan niki kene tuna sampun ya Allah sampunan ka langsung temanika juga ki malaikat tuna sadik tamu surga dengan amal jangan sumur-umur dikuah gawe dikuah bedait kan sai dikuah bedait kan sai dinara wa gawe enggaan porok ibadah doang mau makin adik sak tamu surga dengan amal ibadah doang porok niki tuna sadin ketimbang oh mano kemele manik Allah ampecat coba malaikat empun tilai jauh timbang diminta timbang enggaan kancen sebanding amalan sak seumur hidup 500 tahun ibadah niki nabi nikmat penglihatan sekek barun sekek doang tiang tahun ngongok doang nikmat Allah tahun ngongok niki ketimbangkan ke ibadah selama 500 tahun mau pada keberatan nikmat malik nikmat berembuk nikmat malik nikmat tahu ngaok nikmat tahu bedengah nikmat sak lain ya Allah Masya Allah keluik nikmat pekican desi Allah nikmat ketimbang niki baru nikmat penyeriuk doang, pengongoan doang. Wah berimbang berat niki. Nggih? Ndek berat niki ndek berat padu. Mau manik Allah. Nah nih baru nikmat penglihatan doang kanjen timbang amalem ki. Mau nani yang ketimbang malik pendengaran. Anta timbang malik napi anda pendengaran embok dan sebagainya mau berembe menojak tamak juk neraka dengan dia manik Allah jauh juk neraka manik Allah oh ya Allah ampun ya Allah bahasin dengan itu tuna sampun ya Allah oh nggih mun beniki jak tuna sadik satamu surga dengan rahmatmu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala oh lamun menojak Allah maha pengampun Allah sangat luas pintu maafnya nggih lamun menojak aneh memtunas tamu surga den si karena amal lagu si rahmat kaku manik Allah jauh tamu surga dengan dia maka tamalah juk dalam surga mau coba sila julu le dalam awakat niki napit ndek syukuri le Allah nggih ima doang kelewek rempu-rempun niki kelewek rempu-rempun ima buku ima doang mu ande tan dinara buku dinara rampu ima niki le betak kata berembe tetap bersuap mau nak kaku udang selapu am ngawak kegendit endim tahu ngawak menikin taniman nggih nah mau tekican endah sebaik-baik bentuk mau bawa anda ngerong itu mau nak atas anda ngerong susah mau nak hujan mau berembe tak pelai berhujan berucu at kesaruk-saruk diri bilang jeluh bawa andang goa ngerong itu nggih diajarin bahasa si hujan
mu tekican tenda julu tak panantang mu ande nak muri tak panantang kan tetap tak lawo julu lit lampa lagu muri tak panantang tak toleh atas susah doang nih. Jadi alhamdulillah nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada makhluknya, kepada hambanya niki harus kita syukuri. Berarti syukurin adalah dengan banyak-banyak beribadah, dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Sila nggih. Ibu-ibu, waalaikumsalam. Kayun tekangan si Allah. Nah, lawan kayun tekangan si Allah, dedek para dedek tekangan si Allah itu. Dia tahu para dedek tekangan si Allah. Berarti ada tekangan si Allah, yaitu dengan menjalankan perbuatan-perbuatan wajib. Berminta dari tekangan si Nabi si Rasul dengan menjalankan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Arak telu tadi ang sunnah si Rasulullah nggih. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Sunnah qauliyah Nabi sak temanik si Rasulullah. Nabi manik ke Rasulullah. Nabi sak manik Rasulullah. Sunnah fi'liyah Nabi sak temargiang si beliau. Nabi sak mun gawe mun karya. Ye mut tiru sebagai patokan. Nggih. Sunnah takririyah adalah ketetapan-ketetapan sak tekayunang din wah margiang di tegawa si sahabat lagu tekayunang, itulah sunnah takririyah. Contoh sunnah takririyah sebuah waktu Sayyidina Bilal selesai azan selesai azan salat sunat takinin si Rasulullah sembahyang apa tu Bilal bahasa engki sembahyang sunat wuduk kan wuduk nggih. Nah maka kena wah diteruskan sebagai salat sunat wuduk. Nah niki adalah takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketetapan. Walaupun dek margiang sini lagu tekayunang di sini ia tegawe temargiang si sahabatmu tekayunang si Nabi, maka itu menjadi sunnah. Lamut gawe pegawaian sa wajib, mut pegawai pegawaian sa sunat, maka tentu entat gawean otomatis ia tekangan si Allah subhanahu wa ta'ala mu dengan sa tekangan si Allah pasti ya tekican tahu sa solah nggih kayu nem surga. Nah tentu kita semua atunas oleh Allah harus tekican dengan rahmat. Ini si pegawaian terlalu jauh pegawaian tiang pelunggum sami niki lagu mungkin dengan periaknya Allah kasih sayang Allah dengan rahmat Allah, maka insya Allah tiang pelunggum sami yang pulih masih lemak nggih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diutus sebagai kepada tiang pelunggum sami Nabi sebagai bentuk periak Allah. Jadi Rasulullah diutus kepada tiang pelunggum sami sebagai periaknya Allah. Aden dendek karya-are kehidupan manusia niki. Sila Tuan Guru. Niki dulu. Niki kanan lumbar. Niki lumba. Nggih sila. Nggih, niki dulu. Sila, nggih, ngeri. Nggih, sila niki. Allahumma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam, untuk menyampaikan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah menyampaikan hidayah.
Jadi Allah menyampaikan rahmat kepada umat manusia ini melalui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan petunjuk, menyampaikan berita gembira. Innama bu'ithtu rahmatan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Ay bi rahmatihim wa hidayatihim. Jadi untuk menyampaikan rahmat dan petunjuk. Tapi petunjuk yang disampaikan hidayah oleh Nabi itu bukan hidayah seperti hidayahnya dari Allah, beda. Kalau hidayah dari Allah itu beda dengan hidayah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau hidayah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan ipin hidayah ini kan Allah. Ya bolak-balik atin tiang pelunggum. Ya ican tiang pelunggum sami beriman atun di Allah dengan pekayunan Allah. Nggih, ijan hidayah. Lalu Nabi Muhammad SAW sebagai penyebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam mentat pete naran ruwen priak Allah niki nggih, dengan banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna, bermanfaat marantan tadah makin niki ngaji kana-kana dengan toan dukungan dijejarin pihak-pihak terkait pemerintah dan sebagainya agar membantu untuk kelancaran proses niki nggih. Mudah-mudahan sila Pak Ruslan. Sila. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi juluk. Sila. Nggih. Mudah-mudahan napi samut karya gawe makin tinggi tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak aja lagi sambil kita. Demikian yang bisa yang sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.